Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi struktur organisasi bank syariah. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Chandra Setiawan, Risma Aprilianti, Muhammad Ulul Albab, Niki Dwi Rukmini, Tia Agustin, dan Fuadi Azaki. Berikut merupakan subbab materinya. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan struktur organisasi bank syariah. Yang kedua, struktur organisasi bank syariah. Yang ketiga, fungsi dan tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, perencanaan organisasi. Dan yang terakhir, staffing struktur organisasi. Pengertian dan tujuan struktur organisasi bank syariah. Yang pertama yaitu adalah organisasi, yaitu adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu dalam perbankan. Sedangkan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam perbankan syariah dan untuk menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas kinerjanya. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada bagian suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Sementara itu, tujuan bank syariah membentuk organisasi adalah untuk memenuhi berbagai tuntutan kinerja bank syariah yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Diharapkan manajemen bank syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan, dan memberi pendidikan kepada masyarakat, serta menjaga kehati-hatian dan kejujuran serta profesional. Selanjutnya, struktur organisasi bank syariah. Di dalam struktur organisasi bank syariah, yang pertama terdapat rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota, yang merupakan lembaga tertinggi IPC, wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, terdapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dan nasabah-nasabah besar tertentu yang dituangkan dalam rencana kerja bank. Yang ketiga, terdapat Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdapat 3 orang atau lebih, mulai dari profesi yang ahli dalam hukum Islam yang dipimpin oleh Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian bersama Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaannya. Yang keempat, Dewan Audit. Fungsi dari Dewan Audit yaitu membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perseroan. Dewan Audit secara berkala mengadakan rapat dengan Dewan Direksi dan jajarannya untuk mengevaluasi kinerja perseroan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dalam setiap rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala. Yang kelima, Dewan Direksi. Dewan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan selanjutnya yaitu divisi atau urusan. Divisi dalam bank syariah bertugas menyusun rencana kerja, menopang kebutuhan organisasi, menciptakan event yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perbankan. Yang terakhir, kantor cabang. Di sini kantor cabang bertugas menjalankan kegiatannya yang diarahkan oleh manajernya sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan kantor pusat.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan SK MUI nomor Cap 754 garis miring 2 garis miring 1999, DSN diberi 4 tugas pokok, yaitu pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Dua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Tiga, mengeluarkan fatwa atau produk atau jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan dalam perbankan syariah agar sesuai dengan syariah. Meneliti memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah. Memberi rekomendasi ulama-ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS atau Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga-lembaga keuangan syariah. Memberi teguran pada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang ditetapkan. Dewan Syariah Nasional berwenang sebagai berikut. Pertama, mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. Dua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Tiga, memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan diduduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah. Lima, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Terakhir, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila pelanggaran tidak diindahkan. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah A. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. B. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari DSN. C. Mengikuti fatwa-fatwa DSN. D. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah diwafatkan oleh DSN. E. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Pasal 27 PBI nomor 6, 24 PBI 2004 menguraikan tugas dan wewenang tanggung jawab DPS, yaitu antara lain meliputi 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman personalial dan produk uang dikeluarkan bank. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. 4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Selanjutnya, perencanaan organisasi. Suatu langkah utama untuk mencapai tujuan dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merencanakan organisasi. Melalui perencanaan dapat dibuat struktur organisasi yang sehat dan efektif. Perencanaan organisasi itu terdiri dari yang pertama, pengelompokan fungsi-fungsi. Dengan proses demikian, pengetahuan dan keterampilan maksimum dapat dimasukkan pada masing-masing usaha. Fungsi-fungsi khusus yang saling tindih atau overlapping dapat dipusatkan untuk mempertajam fokus pada suatu bidang tertentu. Suatu bentuk pengelompokan spesialisasi yang sangat penting adalah pengelompokan kegiatan staf dan servis yang merupakan fungsi-fungsi bank. Yang kedua yaitu pelimpahan tanggung jawab.
Orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh usaha bank adalah direktur utama. Tanggung jawab ke dalam bagian-bagian yang logis yang jumlahnya terutama bergantung pada kompleksnya usaha bank dan pada volume bisnis. Proses ini dilaksanakan melalui level yang berturut-turut dari organisasi itu. Hasilnya adalah jelasnya tanggung jawab masing-masing tugas yang perlu bagi keberhasilan operasi bank. Yang ketiga yaitu fleksibilitas struktur organisasi. Salah satu ciri-ciri pokok organisasi yang baik itu adalah fleksibilitasnya, yaitu kemampuannya untuk mengembang dan menciut menurut volume bisnis atau keadaan lainnya. Untuk ini perlunya struktur organisasi itu dibuat berdasarkan fungsi dan tugas, bukan berdasarkan orang. Struktur organisasi yang baik itu mengandung sejumlah posisi atau jabatan yang tidak mesti ada kaitannya dengan jumlah pegawai yang sekarang. Selanjutnya, staffing struktur organisasi. Top manajemen bertanggung jawab terhadap lancarnya rencana organisasi dengan membuat program yang dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin staffing yang sesuai dengan struktur organisasi. Ada 5 program dalam pengisian rencana organisasi ini, yaitu 1. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Sifat dunia perbankan yang sangat teknis, maka bank-bank membutuhkan banyak orang yang berpengetahuan dan berketerampilan yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun. Yang kedua, inventaris tenaga kerja. Sejajar dengan proyeksi tenaga kerja adalah inventaris tenaga kerja yang ada sekarang untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah staf yang ada sekarang dikelompokkan menurut kapasitas mereka memenuhi persyaratan satu atau lebih kelompok yang terdapat dalam proyeksi tenaga kerja. Program yang ketiga adalah program latihan dan pengembangan. Tujuan dari program pengembangan adalah untuk membantu masing-masing karyawan menyadari potensi maksimal dan tidak begitu memperhatikan kegunaan yang segera dan langsung dari peningkatan kemampuan tersebut. Yang keempat adalah penempatan pejabat atau pegawai. Terdapat faktor yang perlu diperhatikan dalam penempatan pejabat, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang segera, kebutuhan-kebutuhan di masa depan, program latihan dan pengembangan keadilan. Yang kelima adalah administrasi gaji. Untuk keadilan semua pegawai, maka program administrasi gaji haruslah benar-benar terpadu dan konsisten pada dasarnya. Tujuan bank adalah memberikan imbalan kepada para pegawai dengan cara yang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sumbangan mereka kepada perusahaan, mempertahankan pegawai yang bermutu dan mencapai moral yang tinggi. Sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.